Perencanaan dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian benar-benar saling berhubungan. Begitu juga dengan penganggaran. Penganggaran memegang peran penting dalam perencanaan dan pengendalian. Perencanaan atau planning adalah proses mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Sedangkan pengendalian atau kontrol adalah proses menetapkan standar, memperoleh umpan balik mengenai kinerja yang sesungguhnya, dan melakukan koreksi apabila kinerja yang sesungguhnya menyimpang dari rencana. Dan anggaran atau budget adalah ekspresi kuantitatif suatu rencana yang dinyatakan dalam satuan fisik atau keuangan atau keduanya. Anggaran merupakan metode untuk menerjemahkan tujuan dan strategi organisasi ke dalam bentuk operasional. Peranan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi penganggaran diantaranya 1 sebagai alat perencanaan, 2 sebagai alat pengendalian, 3 sebagai alat kebijakan, 4 sebagai alat politik, 5 sebagai alat koordinasi dan komunikasi, 6 sebagai alat penilaian kinerja, 7 sebagai alat motivasi. Manfaat penganggaran diantaranya 1 memaksa para manajer untuk melakukan penganggaran, 2 menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan, 3 menyediakan standar evaluasi kinerja, 4 memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Kemudian ada anggaran induk atau master budget. Anggaran induk atau master budget adalah rancangan keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Biasanya untuk satu periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Komponen utama master budget ada 2, yaitu yang pertama adalah anggaran operasional atau operational budget, mendeskripsikan aktivitas kegiatan menghasilkan pendapatan bagi suatu perusahaan yang berupa penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil akhir anggaran operasional adalah suatu performa atau perkiraan laporan laba rugi. Yang kedua ada anggaran keuangan atau financial budget, yaitu melakukan perincian aliran masuk dan aliran keluar kas, serta posisi keuangan secara umum. Selanjutnya itu anggaran operasional atau operational budget. Anggaran operasional terdiri atas perkiraan laporan laba rugi yang disertai dengan laporan pendukung, yaitu 1. Anggaran penjualan, 2. Anggaran produksi, 3. Anggaran pembelian bahan baku langsung, 4. Anggaran tenaga kerja langsung, 5. Anggaran overhead, 6. Anggaran beban penjualan dan administrasi, 7. Anggaran persediaan akhir barang jadi, dan 8. Anggaran harga pokok penjualan. Yang pertama yaitu anggaran penjualan atau sales budget. Sales budget adalah proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit dan uang. Tahap-tahap pembuatan sales budget yaitu 1. Mengembangkan prediksi penjualan dengan pendekatan bottom up approach dan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti iklim ekonomi secara umum, persaingan iklan, kebijakan penetapan harga, dan lain-lain. 2. Pertimbangan dari komite anggaran terhadap sales budget yang dibuat. 2. Anggaran produksi atau production budget. Anggaran produksi menjelaskan banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Untuk menghitung unit yang akan diproduksi, rumusnya yaitu unit yang akan diproduksi sama dengan perkiraan penjualan unit ditambah unit dalam persediaan akhir dikurang unit dalam persediaan awal. Anggaran pembelian bahan baku langsung atau direct material purchase budget adalah anggaran pembelian bahan baku langsung yang menyatakan jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli tiap periode. Jumlahnya bergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi dan persediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan. Rumus yang digunakan adalah pembelian sama dengan bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk produksi ditambah dengan bahan baku langsung yang diinginkan dalam persediaan akhir dikurang dengan bahan baku langsung dalam persediaan awal. Selanjutnya yaitu adalah anggaran tenaga kerja langsung atau direct labor budget. Anggaran tenaga kerja langsung menunjukkan jumlah tenaga jam kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya terkait yang berhubungan dengan jumlah unit anggaran produksi.
Selanjutnya, anggaran overhead atau overhead budget. Anggaran overhead budget menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tidak langsung. Selanjutnya, anggaran persediaan akhir barang jadi atau ending finished goods inventory budget. Anggaran persediaan akhir barang jadi memberikan informasi yang dibutuhkan untuk neraca dan juga bertindak sebagai input penting untuk persiapan anggaran harga pokok penjualan. Selanjutnya, anggaran harga pokok penjualan atau cost of goods sold budget. Anggaran harga pokok penjualan mengungkapkan harga yang diharapkan untuk barang yang akan dijual. Yang terakhir adalah anggaran beban penjualan dan administrasi atau selling and administrative budget. Anggaran beban penjualan dan administrasi menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non-produksi, terbagi dalam komponen tetap dan variabel. Contohnya, komponen variabel adalah komisi penjualan dan biaya pengiriman. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting adalah sistem akuntansi yang dirancang untuk mencatat, melaporkan pendapatan atau biaya yang timbul akibat pelaksanaan suatu aktivitas kepada manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Sistem akuntansi pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi dua perkembangan. Akuntansi pertanggungjawaban tradisional, suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dapat dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan. Yang kedua, akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas atau activity based responsibility accounting, merupakan suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dilakukan menurut aktivitas penambahan dan bukan menambah nilai. Selanjutnya, penentuan pihak yang mengendalikan biaya. Menurut pandangan tradisional, asumsi didasarkan akuntansi pertanggungjawaban adalah individu yang berwenang mengendalikan aktivitas harus bertanggung jawab terhadap biaya yang timbul akibat pelaksanaan aktivitas tersebut. Biaya setiap unsur pengeluaran terdiri atas dua elemen, harga per unit, kuantitas unsur yang digunakan. Keragaman dan sifat saling ketergantungan, faktor-faktor penentu biaya menyebabkan biaya harus dibebankan pada individu manajer berdasarkan pengendalian relatif daripada pengendalian absolut. Selanjutnya, pada akuntansi pertanggungjawaban ada tanggung jawab terhadap biaya overhead. Langkah-langkah perhitungan tarif penagihan departemen sama seperti langkah-langkah penentuan tarif pembebanan overhead pabrik yang ditentukan di muka. Perhitungan tarif penagihan departemen jasa disajikan sebagai berikut. Yang pertama, mengestimasi atau menganggarkan biaya yang dapat ditelusur langsung ke departemen jasa. Lalu yang kedua, mengalokasikan anggaran biaya bersama ke setiap departemen. Lalu yang ketiga, mengalokasikan anggaran biaya departemen jasa ke departemen yang lain. Lalu yang terakhir, menghitung tarif penagihan dengan cara membagi jumlah estimasi biaya departemen jasa dengan jumlah perkiraan jam jasa. Lalu selanjutnya ada karakteristik laporan pertanggungjawaban. Yang pertama, laporan harus sesuai dengan struktur organisasi. Yang kedua, laporan harus konsisten bentuk dan isinya setiap diterbitkan. Lalu yang ketiga, laporan harus tepat waktu. Keempat, laporan harus diterbitkan secara teratur. Yang kelima, laporan harus mudah dipahami. Yang keenam, laporan memuat rincian yang memadai tetapi tidak berlebihan. Yang ketujuh, laporan harus menyajikan data perbandingan. Yang kedelapan, laporan harus analitis. Yang kesembilan, laporan untuk manajer operasi harus menyajikan informasi mengenai unit fisik sekaligus jumlah rupiahnya.